Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi belah ketupat dan layang-layang. Nah, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Yang pertama kita bahas belah ketupat. Pengertian dari belah ketupat adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Perhatikan gambar belah ketupat ini ya teman-teman. Nah, supaya lebih paham, kita bahas sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, panjang keempat sisinya sama, ya. Jadi, panjang sisi AB sama dengan BC, kemudian sama dengan CD dan sama dengan DA, ya. Ini ada tandanya seperti ini, berarti panjang sisinya sama. Selanjutnya, sisi yang berhadapan sejajar. Jadi, sisi AB sejajar dengan DC. Kemudian, sisi BC sejajar dengan AD. Ya. Selanjutnya, diagonal AC dan BD merupakan sumbu simetri belah ketupat. Ya. Jadi, diagonal dari belah ketupat ini yaitu AC dan BD ini merupakan sumbu simetri dari belah ketupat. Kemudian, kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus, ya. Jadi, AC dan DB ini diagonalnya ya, saling tegak lurus. Kemudian, membagi dua sama panjang. Jadi, AO ini sama dengan CO ya, teman-teman. Dia diagonalnya membagi dua sama panjang. Ada tandanya seperti ini, berarti sama. Selanjutnya, BO sama dengan DO. Ya, ada tandanya seperti ini, berarti sama. Oke. Selanjutnya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut ADC sama dengan sudut ABC, ya. Dan sudut DAB sama dengan sudut DCB. Oke. Nah, kemudian diagonal-diagonal belah ketupat membagi sudut menjadi dua sama besar. Ya, sudut ABD sama dengan sudut CBD sama dengan sudut ADB, kemudian sama dengan sudut CDB. Ya, sedangkan sudut BAC sama dengan sudut DAC, ya, sama dengan sudut BCA sama dengan sudut DCA. Oke. Nah, sekarang keliling dan luas belah ketupat. Nah, di sini diagonal 1 ya, kemudian ini diagonal 2. Atau sebaliknya juga sama aja, teman-teman. Rumus dari keliling belah ketupat ini adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4S ya. Jadi ini sisinya ya. Sama kalau kita mengelilingi belah ketupat itu berarti keliling ya. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau bisa juga 4S rumus kelilingnya ya. Kemudian luas dari belah ketupat rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sekarang kita membahas contoh soal. Sebuah belah ketupat memiliki diagonal masing-masing 18 cm dan 24 cm. Hitunglah luas dan kelilingnya. Nah, kita tahu ya, rumus luas tadi diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, kita tahu di sini diagonal masing-masingnya 18 dan 24 ya. Jadi kita masukin aja nilainya. Diagonal 1-nya 18, diagonal 2-nya 24. Kemudian dibagi 2. Nah, jadi 18 dikali 24 hasilnya 432 dibagi 2. 432 dibagi 2 hasilnya 216 cm kuadrat. Nah, sekarang luasnya sudah ketemu. Kemudian kita akan mencari keliling dari belah ketupat ya, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa diagonal belah ketupat itu membagi 2 sama besar ya. Jadi, AC berarti AO sama dengan OC ya. Jadi, tadi kita tahu diagonal satunya 18 cm. Nah, jadi kita bagi 2 ya. Jadi, di AO ini 9, kemudian OC-nya 9.
Oke, kemudian diagonal 2-nya sama. Diagonal 2-nya tadi 24 cm. Nah, kita bagi 2. Jadi, OB-nya 12, kemudian OD-nya 12. Oke. Nah, kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Kenapa menggunakan rumus Pitagoras? Karena kita ingin mencari keliling ya. Keliling tadi kan sisi ya. Kita harus mencari sisi yang sebelah sini ya. Berarti rumusnya apa? Rumusnya CD kuadrat sama dengan CO kuadrat ditambah DO kuadrat. Ya, kita masukin nilainya. CO tadi 9 kuadrat, ditambah DO-nya berapa? 12 kuadrat ya. Kemudian kita hitung 9 kuadrat hasilnya 81, 12 kuadrat hasilnya 144. Kemudian 81 ditambah 144 hasilnya 225. Nah, karena di sini kuadrat ya, kita mau mencari nilai CD sehingga jadi akar ya, akar 225. Hasilnya 15 cm. Nah, jadi ditemukan ya, sebelah sini sisinya itu 15 cm. Nah, kalau sudah ketemu sisinya, kita bisa menghitung kelilingnya. Ingat rumus keliling tadi 4S ya, teman-teman. Jadi, 4 dikali sisinya tadi sudah ketemu 15 cm. Jadi, 4 dikali 15. Hasilnya 60 cm. Jadi, keliling dari belah ketupat ini ya 60 cm dan luasnya 216 cm kuadrat. Oke, selanjutnya kita membahas layang-layang. Nah, layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Oke. Sifat-sifat dari layang-layang, yang pertama mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, panjang AD sama dengan panjang DC, ya. Ada tandanya seperti ini berarti panjang sisinya sama, teman-teman. Kemudian panjang AB sama dengan BC, ya. Ada tandanya seperti ini berarti panjangnya sama. Selanjutnya, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonal layang-layang membagi dua sama panjang diagonal yang lainnya. Nah, ini ya. Ini diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Ya, diagonal BD dan diagonal AC saling tegak lurus. Kemudian besar sudut BOA sama dengan sudut BOC sama dengan sudut COD sama dengan sudut AOD. Besarnya 90 derajat. Selanjutnya, salah satu diagonal layang-layang itu merupakan sumbu simetri, yaitu diagonal DB ya. Ini merupakan sumbu simetrinya layang-layang. Selanjutnya, diagonal-diagonal saling membagi dua sama panjang. Ya. Kemudian yang nomor 5 memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD. Ya, BAD sama dengan sudut BCD. Selanjutnya, rumus dari keliling dan luas layang-layang. Nah, diperhatikan ya teman-teman, gambar layang-layang ini. Rumus kelilingnya sama dengan 2 dalam kurung S1 ditambah S2. Oke, atau bisa juga kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Nah, kemudian rumus dari luas layang-layang adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ini ya diagonal satunya, kemudian di sebelah sini diagonal 2-nya. Oke, nah supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Iqbal membuat sebuah hiasan dinding berbentuk layang-layang. Hiasan dinding itu memiliki luas 833 cm kuadrat dan panjang salah satu diagonalnya adalah 34 cm. Berapakah panjang diagonal yang lainnya? Nah, diketahui luasnya ya, luasnya tadi 833 cm kuadrat. Kemudian diketahui panjang salah satu diagonalnya. Kita anggap diagonal 1 ya. Diketahui diagonal satunya 34 cm. Yang ditanya diagonal 2 berarti ya, panjang diagonal yang lainnya. Nah, jadi yang ditanya diagonal 2-nya.
Karena ini ada luas ya, luasnya diketahui 833, jadi kita menggunakan rumus luas. Ingat tadi luas layang-layang apa rumusnya? Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luasnya diketahui 833 ya. Kemudian diagonal satunya diketahui 34 cm. Dikali diagonal 2-nya yang mau kita cari ya, belum diketahui. Nah, masih kita tulis diagonal 2 seperti ini. Dibagi 2. Nah, kemudian ini 34 bisa dibagi 2 ya, hasilnya 17. Jadi, 833 sama dengan 17 dikali diagonal 2. Nah, kemudian 833 per 17 sama dengan diagonal 2. Nah, hasilnya adalah 49 cm. Jadi, panjang diagonal yang lainnya atau diagonal 2-nya ini adalah 49 cm. Nah, jadi seperti ini untuk materi layang-layang dan belah ketupat. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.